Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Humaira Putri Khaira. Saya sedang duduk di bangku kelas 9 dari SMP Islam Sabilal Muhtadin Banjarmasin. Hari ini saya ingin bercerita tentang legenda Gunung Arjuna. Apakah kalian siap mendengarkan cerita saya? Alkisah dalam cerita pewayangan masyarakat Jawa dikenal nama Pandawa, yang secara harfiah berarti anak Pandu. Jadi, Pandawa adalah anak dari Pandu. Sementara itu, Pandu sendiri adalah seorang raja yang bertahta di kerajaan Hastinapura. Prabu Pandu memiliki 5 orang anak yang semuanya adalah laki-laki. Mereka adalah Yudhistira, Bima, Arjuna, dan si kembar Nakula dan Sadewa. Mereka semua merupakan saudara seayah karena lahir dari 2 ibu yang berbeda. Yudhistira, Bima, dan Arjuna lahir dari permaisuri pertama Prabu Pandu yang bernama Kunti. Sedangkan Nakula dan Sadewa lahir dari permaisuri kedua Prabu Pandu yang bernama Madri. Dari kelima Pandawa tersebut, Arjuna dikenal memiliki ilmu kesaktian yang tinggi dibandingkan dengan saudara-saudaranya. Nama Arjuna sendiri diambil dari bahasa Sanskerta yang berarti yang bersinar atau yang bercahaya. Ia merupakan penjelmaan dari Dewa Indra, sang dewa perang. Sebagai titisan Dewa Indra, Arjuna memiliki ilmu peperangan yang sangat tinggi. Ia sangat mahir memanah dan sakti mandraguna. Semua kesaktian tersebut merupakan anugerah dari para dewa karena ketekunan Arjuna bertapa. Namun, karena belum puas dengan kesaktian yang telah dimilikinya, Arjuna masih sering melakukan tapa untuk menambah kesaktiannya. Pada suatu hari, Arjuna pergi bertapa ke sebuah lereng gunung yang terletak di sebelah barat Batu Malang. Suasana di lereng gunung itu sangat cocok untuk bertapa karena wilayah di sekitarnya merupakan daerah pegunungan yang berudara sejuk dan jauh dari pemukiman penduduk. Itulah sebabnya Arjuna memilih tempat itu agar dapat melakukan tapa dengan tenang dan khusyuk. Setiba di lereng gunung itu, Arjuna langsung duduk bersila di atas sebuah batu besar seraya memejamkan mata untuk memusatkan segenap pikirannya. Sesaat kemudian, ia pun terlarut dalam semedinya. Siang dan malam, ia terus bersemedi dengan penuh khusyuk. Saking khusyuknya, tubuh putra ketiga Prabu Pandu itu memancarkan sinar yang memiliki kekuatan luar biasa. Beberapa saat kemudian, puncak gunung itu tiba-tiba terangkat ke atas. Semakin lama, puncak gunung itu semakin menjulung tinggi, hingga menyentuh langit dan mengguncang negeri Kayangan. Peristiwa tersebut membuat para dewa di Kayangan menjadi khawatir. Jika guncangan itu terus terjadi, maka negeri Kayangan akan hancur. Oleh karena itu, mereka segera bertindak dengan mengutus Batara Narada ke bumi untuk mencari tahu penyebab guncangan itu. Setelah terbang berputar-putar di angkasa, ia pun melihat Arjuna sedang bertapa di lereng gunung. Ia pun segera menghampiri dan memujuk Arjuna agar menghentikan tapanya. "Wahai Arjuna, bangunlah," ujar Batara Narada. "Jika kamu tidak segera menghentikan tapamu, gunung ini akan semakin tinggi dan para dewa di Kayangan akan celaka." Arjuna mendengar sabda Batara Narada itu, namun karena keangkuhannya, ia enggan menghentikan tapanya. Ia berpikir, jika ia menghentikan tapa itu, tentu para dewa tidak akan memberinya banyak kesaktian. Sementara itu, Batara Narada yang gagal membujuk Arjuna segera kembali ke Kayangan untuk melapor kepada para dewa. Mengetahui hal itu, Batara Guru kemudian memerintahkan 7 bidadari tercantik di Kayangan untuk menggoda pemuda tampan itu agar mengakhiri tapanya. Sesampainya di bumi, para bidadari segera merayu Arjuna dengan berbagai cara. Ada yang merayu dengan suara lembut, ada yang menari-nari di depannya, ada yang tertawa cekikikan,
ada yang mencubit dan menggelitikinya. Namun, semua usaha tetap saja sia-sia. Akhirnya, mereka kembali ke kayangan dengan perasaan kecewa. Batara Guru yang mengetahui hal itu segera memutus para dedemit untuk menakut-nakuti Arjuna. Namun, usaha yang mereka lakukan juga gagal. Berita tentang kegagalan itu segera mereka laporkan kepada Batara Guru. Ampun Batara Guru, kami telah berusaha dengan berbagai cara, namun Arjuna justru semakin khusyuk dalam tapanya, lapor salah satu dedemit. Mendengar laporan itu, Batara Guru hanya terdiam. Pemimpin para dewa itu mulai merasa cemas dan putus asa melihat kelakuan Arjuna. Untungnya, ia segera teringat kepada Dewa Ismaya yang tak lain adalah Batara Semar, pengasuh Pandawa yang tinggal di bumi. Ia pun mengutus Batara Narada untuk menemui Semar di bumi. Wahai Semar, aku datang untuk meminta bantuanmu, kata Batara Narada. Apa yang bisa saya bantu, Dewa Narada? Tanya Semar. Batara Narada pun menceritakan bahwa para dewa di kayangan sedang dalam bahaya akibat perbuatan Arjuna. Ia juga menceritakan bahwa sudah berbagai cara yang telah mereka lakukan untuk menghentikan tapa Arjuna. Namun semuanya sia-sia belaka. Kamulah satu-satunya harapan para dewa di kayangan yang bisa membujuk Arjuna agar segera mengakhiri tapanya, ungkap Batara Narada. Baiklah kalau begitu, saya akan berusaha untuk menyadarkan Arjuna, kata Semar menyanggupi. Setelah Batara Narada kembali ke kayangan, Batara Semar meminta bantuan kepada Batara Togok untuk melaksanakan tugas tersebut. Setibanya di lereng gunung tersebut, keduanya langsung bersemedi untuk menambah kesaktian mereka setelah itu. Mereka mengubah tubuh mereka menjadi besar dan kemudian berdiri di sisi gunung yang berbeda. Dengan kesaktiannya, mereka memotong gunung itu tepat di tengah-tengahnya dan kemudian bagian atas gunung itu terjatuh ke tanah. Terdengarlah suara dentuman yang sangat keras disertai dengan guncangan yang sangat dahsyat. Hah! Suara apa itu? Gumam Arjuna yang terbangun dari tapanya. Baru saja Arjuna selesai bergumam, tiba-tiba Batara Semar dan Batara Togok datang menghampirinya. Kami telah memotong dan melemparkan puncak gunung ini, Raden, kata Batara Semar. Kenapa, Guru? Gara-gara suara itu, aku terbangun dari tapaku. Tentu para dewa tak akan menambah kesaktianku, kata Arjuna. Maaf, Den, justru tapamu itu telah membuat para dewa menjadi resah. Lagi pula, untuk apa lagi kamu meminta banyak kesaktian? Bukankah sudah cukup dengan kesaktian yang telah kamu miliki saat ini? Ucap Batara Semar. Benar kata Batara Semar, Den. Raden adalah orang ksatria yang seharusnya memiliki sifat rendah hati. Apakah Raden tak menyadari jika tapa Raden ini bisa mencelakakan banyak orang dan para dewa di kayangan? Imbu Batara Togok. Mendengar nasihat tersebut, Arjuna menjadi sadar dan mengakui semua kesalahannya. Ia juga tidak lupa berterima kasih kepada Batara Semar dan Batara Togok karena telah menyadarkannya. Setelah itu, mereka pun segera meninggalkan gunung tersebut. Sejak itulah, gunung tempat Arjuna bertapa dinamakan Gunung Arjuna. Sementara itu, potongan gunung yang dilemparkan oleh Batara Semar dan Batara Togok dinamakan Gunung Urung. Kata urung berasal dari batal atau gagal. Artinya, tapa Arjuna menjadi batal atau gagal karena mendengar suara dentuman dari potongan gunung yang terjatuh. Itulah cerita legenda Gunung Arjuna yang saya sampaikan hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan cerita saya. Saya Humaira Putri Khaira dari SMP Islam Sabilal Muhtadin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.